Petani tidak hanya sekadar aktor pertanian, tetapi mereka adalah tulang punggung perekonomian. Bagi petani, desa adalah rumah yang tepat untuk mengukir kehidupan yang lebih sederhana. Di perdesaan, para pejuang pangan berjibaku dengan alam yang tidak selamanya memihak kepada keberuntungan petani. Belum lagi lahan perkebunan mereka yang tidak produktif karena terserang hama penyakit. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh petani kecuali pasrah. Masalah tidak hanya datang sampai di situ. Debit air yang semakin berkurang membuat lahan sawah dan tanaman hortikultura mengalami puso. Akibatnya lahan pertanian dibiarkan begitu saja. Namanya Pak Asri Sape, akrab disapa Pak Asri. Pria berdarah Bugis yang notabene-nya bukan sebagai seorang petani, namun begitu peduli dengan nasib petani di desanya. Ia ingin mengangkat derajat kehidupan petani dengan merawat asa mereka. Sesungguhnya ada paradigma yang hendak diubah oleh Pak Asri, bahwa petani harus menganggap dirinya seorang pelaku bisnis atau wirausaha yang berwawasan. Bermental wirausaha, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif. Jika pemahaman ini tidak diubah, maka pertanian di negeri ini akan semakin tertinggal. Konteks pemahaman ini yang sesungguhnya hendak ia terapkan kepada petani, dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi yang logis, agar petani bisa beralih menjadi petani kopi. Halo Pak, lagi istirahat ini. Cerita Pak Asri tentu tidak diterima begitu saja oleh petani. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan mereka tidak hanya sekadar berteori, tetapi jaminan yang diberikan oleh Pak Asri jika mereka menanam kopi. Bagaimana harganya? Dan siapa yang akan membeli hasil bumi mereka jika panen raya? Tapi dari ajakan itu tidak semua petani bisa menerima untuk bisa menanam kopi. Jadi banyak kendala yang kita hadapi ketika kita mengajak teman-teman. Mereka khawatir jangan sampai menanam kopi tidak ada pembeli. Atau dia bisa seperti tanaman lain. Ketika dia tanaman kopi kita panen raya, harga turun. Nah dari situ saya berusaha untuk menjelaskan ke petani bagaimana harga ini kita pertahankan. Mempertahankan harga harus dengan dibarengi dengan mempertahankan kualitas. Pak Asri ini bukan saja memotivasi petani-petani kopi untuk menanam lebih banyak, namun harga yang dijanjikan Pak Asri ini sangat lumayan gitu. Minimal harga yang akan dibeli 22.000 dan maksimal 25.000 tergantung daripada kualitas kopi dari petani. Usaha Pak Asri membujuk petani untuk menanam kopi ternyata direspon positif oleh petani. Lahan kosong yang pernah ditanami sebelumnya, kini secara bertahap mulai membudidayakan kopi. Pengalaman bertani membuat mereka tidak kesulitan membudidayakan kopi. Ada 2 jenis kopi yang ditanam petani, yakni kopi jenis Robusta, yang merupakan jenis kopi yang berasal dari Afrika Barat, dan jenis kopi Arabica, yakni jenis kopi yang berasal dari dataran tinggi Ethiopia Barat. Kedua jenis kopi yang ditanam tersebut merupakan permintaan Pak Asri. Nah dari situ teman-teman mulai tergerak untuk menanam kopi. Jadi kita menanam awalnya dari 0,5 hektar, kemudian
terus mengajak ke petani-petani lain yang tadinya gagal panen dari komoditas lain. Akhirnya mereka sudah mulai menanam kopi pelan-pelan, dan setelah berjalan selama 3 tahun, di tahun ketiga ini alhamdulillah teman-teman semua hampir 90% yang kita ajak untuk berkebun kopi itu sudah ngikut. Jadi alhamdulillah tahun ketiga itu kita sudah penanaman sekitar 1.100 hektar. Petani kian mandiri dengan terbentuknya kelompok tani di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Kelompok tani ini merupakan binaan Pak Asri, yang jumlah anggotanya sudah mencapai 300 orang, dengan luas lahan 1.100 hektar, yang tersebar tidak hanya di Kecamatan Landono dan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, tetapi juga dari kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kolaka Timur. Pak Asri tidak hanya sekadar mitra, tetapi lebih dari itu, jika musim panen tiba, biasanya petani akan datang ke pengepul untuk menjual hasil buminya. Justru ia yang mengunjungi petani, membeli biji kopi langsung dari tangan petani. Apalagi jika musim panen tiba, ia akan berkunjung ke kebun mitranya. Apa yang dilakukan oleh Pak Asri bukan tanpa alasan. Selain membangun ikatan emosional, Pak Asri juga ingin memberikan edukasi kepada petani terkait budidaya kopi. Mendengarkan curhatan petani kopi, ia berupaya membangun semangat kekeluargaan agar terjalin komunikasi yang baik antara keduanya. Karena kualitas dan cita rasa produk kopinya sangat bergantung dengan kegiatan panen dan pasca panen, termasuk memilih biji kopi yang layak untuk dipetik. Satu langkah kecil yang dilakukan oleh Pak Asri dari sebuah niat baik mampu membawa petani menuju sesuatu di luar imajinasi mereka. Kopi memberikan kehidupan yang manis bagi petani dan keluarganya. Dia Pak Asri selalu mengajarkan kepada petani-petani kopi cara menanam, cara memelihara, terus cara mengelola buah. Itu peranannya Pak Asri terhadap petani-petani di sini. Alhamdulillah selama kita Pak Asri sering ke sini memotivasi masyarakat, alhamdulillah masyarakat ya sudah merasakan hasilnya. Dalam hamparan perkebunan kopi yang begitu luas, perempuan pemetik buah kopi begitu santai memetik setiap sulur buah kopi. Tentu tidak semua biji kopi bisa dipetik setiap sulurnya. Buah kopi yang paling baik untuk dipanen adalah yang telah matang penuh berwarna merah. Pak Asri telah membekali informasi ini kepada perempuan pemetik buah kopi, sehingga dipastikan tidak ada buah kopi yang berwarna kuning, bahkan hijau yang dipanen dengan alasan apapun. Banyak masalah yang kita hadapi di lapangan. Misalnya ibu-ibu yang tidak paham bagaimana kualitas biji kopi yang bagus yang harus dipetik. Jadi ibu-ibu itu taunya memetik kopi ketika ada merah beberapa biji di satu bonggol itu, mereka semuanya langsung petik. Pokoknya mau yang hijau dipetik, mau merah semuanya dipetik. Akhirnya saya mengilustrasikan dengan buah. Saya kasih mangga nih, masing-masing saya kasih mangga 2 biji. Saya tanya, ibu suka yang mana? Mangga mentah atau mangga yang masak? Yang enak mana nih, yang masak apa yang mentah? Mereka semuanya bilang yang enak itu yang masak. Nah saya jelaskan, di kopi seperti itu. Yang mentah itu rasanya sepat, kalau yang masak rasanya enak. Nah dari ilustrasi itu mereka pelan-pelan mulai paham. Jadi sampai hari ini ibu-ibu sudah tahu yang mana kopi yang harus dipetik, standar yang dipetik yang mana.
Kalau yang hijau jangan dulu, dibiarkan dulu dia sampai merah semua. Nah seperti itu Mbak cara ke ibu-ibu. Para pemetik buah kopi mendapatkan imbalan dari setiap usahanya sebesar Rp100.000 per hari. Tentu penghasilan ini menjadi pendapatan tambahan penghasilan keluarga. Apalagi bagi mereka yang suaminya bekerja sebagai buruh tani. Perempuan tangguh ini adalah akar dari terbentuknya cita rasa kopi. Aroma dan cita rasa kopi sangat bergantung di tangan para pemetik kopi. Memilih dengan selektif buah kopi yang sudah siap dipanen, proses pemetikannya dilakukan secara bertahap. Perempuan pemetik kopi sudah paham betul bahwa memetik harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak merusak tangkai buah, sehingga buah kopi akan tumbuh kembali pada tangkai tersebut. Memetik buah kopi dengan cara dirontokkan tidak dianjurkan, karena bisa merusak tangkai. Harga yang ditawarkan oleh Pak Asri menstimulasi petani untuk meningkatkan kegairahannya menanam kopi. Setiap masa panen tiba, petani dapat tersenyum manis, dan mereka pun bisa memprediksi nilai pendapatan yang mereka peroleh, karena adanya kejelasan harga dari Pak Asri. Tetapi dengan catatan, petani harus mampu menjaga kualitas biji kopinya. Pak Asri akhirnya membuktikan perkataannya. Biji kopi dibelinya dengan kisaran harga Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Harga tersebut stabil, meskipun harga biji kopi nasional berfluktuatif. Saya menawarkan harga buat teman-teman petani supaya mereka tetap semangat untuk berkebun. Jadi saya tawarkan harga mereka. Harga itu harga yang tetap di sepanjang tahun. Jadi misalnya kayak gini, harga di tahun 2020. Karena kita lihat kan hasil bumi itu fluktuatif, dia naik turun. Nah di Sulawesi Tenggara saya menawarkan harga yang flat, tetap. Jadi saya menawarkan harga, range harga itu 22.000 sampai dengan 25.000. Jadi harga itu sepanjang tahun itu tidak boleh turun. Jadi misalnya kalau kopi nasional turun, kita tidak turun. Kita tetap ada di harga kesepakatan awal. Tapi kalau harga kopi nasional naik, kita ikut naik. Kami sangat bangga menjadi petani kopi. Dengan hasil yang melimpah, kami tidak kewalahan untuk menjual karena Pak Asri ini sudah siap untuk menampung seberapa banyak pun kopi yang ada hasilnya di desa ini. Yang jelas kami dengan lahan-lahan yang masih nganggur, kami akan mengajak teman-teman untuk lebih banyak menanam lagi. Industri pengolahan kopi Pak Asri memberikan harapan baru bagi warga sekitarnya. Seperti terciptanya lapangan kerja, serta pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pengolahan kopi. Jadi setiap hari itu saya melihat banyak ibu-ibu yang di pagi hari tidak punya kegiatan. Mereka hanya duduk atau hanya cerita-cerita. Nah dari situ saya mengajak mereka untuk ikut di usaha saya. Di awalnya itu saya hanya memanggil beberapa orang ibu-ibu untuk saya pekerjakan. Mengajari mereka bagaimana memilih biji kopi yang benar, kemudian bagaimana mengajarkan mereka bagaimana cara mensortir kopi yang kualitas grade 1, grade 2, grade 3. Nah itu saya ajarkan. Tugasnya mereka saya kasih masing-masing tugas. Nah satu ibu yang ini untuk memilih biji kopi yang bagus,
dipisahkan antara yang pecah yang mana, yang kualitas 1 yang mana, kualitas 2 yang mana. Kemudian satu lagi ibu-ibu yang bagian mengemas. Kemudian ada lagi satu ibu-ibu yang bagian menggrinder itu. Ada juga yang bagian sealer. Jadi dari 5 ibu-ibu itu saya kasih tugas yang berbeda-beda. Pak Asri mengolah kopi dengan mencakup semua proses dari membeli bahan baku dalam bentuk green bean, kemudian diolah melalui tahapan roasting atau penyanggraian, sampai menjadi bubuk kopi. Model bisnis seperti mempermudah Pak Asri mengontrol setiap proses dan mempertahankan kualitas kopi dengan cita rasa dan aroma khas yang terkandung dalam kopi olahannya. Selain itu, model bisnis seperti ini, Pak Asri dapat mengontrol secara langsung mutu kualitas biji kopi dan petani yang merupakan mitra atau suppliernya. Empat tahun berjalan, teknik pengolahan kopi secara tradisional sudah mulai ditinggalkannya. Untuk tahapan roasting, ia sudah menggunakan mesin roasting otomatis. Tahapan roasting merupakan tahapan yang sangat penting untuk mempertahankan kualitas biji kopi. Tahapan selanjutnya proses penggilingan atau grinding. Proses ini akan menghasilkan bubuk kopi yang siap untuk dikemas dan selanjutnya dipasarkan kepada konsumen. Sebuah model bisnis yang sederhana, tetapi mampu meraup keuntungan puluhan juta per bulannya. Pak Asri kini mengeluarkan sebuah produk kopi inovasi baru, yakni kopi fermentasi jenis kopi Arabica. Memiliki cita rasa yang lebih kuat dan pekat yang disebut wine coffee. Kami melakukan beberapa inovasi. Bagaimana cita rasa kopi Tolaki bisa diterima, rasanya tidak monoton ke itu terus. Jadi saat ini kita mencoba bagaimana membuat kopi namanya kopi wine. Jadi kopi ini kita fermentasi selama 30 hari. Jadi setelah difermentasi kita coba seduh, itu rasanya sangat luar biasa. Jadi kita minum kopi, rasa kopi tapi aromanya aroma anggur, aroma wine. Tapi kopi ini dia tetap tidak mengandung alkohol dan itu sangat banyak diterima oleh masyarakat. Kemudian kami juga melakukan beberapa proses yang banyak juga dilakukan oleh petani-petani di daerah lain seperti kopi dengan rasa-rasa madu. Jadi kita proses pasca panen itu dengan namanya honey proses atau proses madu. Jadi ketika kita minum kopi ada aroma-aroma madu yang keluar. Dan yang paling terakhir yang kami coba berinovasi yaitu kami mengeluarkan satu rasa kopi itu kalau di Kendari kita kasih nama Anakia Kopi. Jadi Anakia Kopi ini adalah kopi dengan kualitas tertinggi yang ada di kelasnya. Jadi kopi ini juga begitu masyarakat sangat antusias untuk membeli kopi ini. Dan itu harga, meskipun harga yang kita tawarkan itu mahal untuk Anakia Kopi ini, tapi untuk pencinta kopi mereka terus memburu produk Anakia Kopi ini. Jadi harga yang kita tawarkan itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan kopi yang biasa. Jadi Anakia Kopi ini kita tawarkan jual di harga 700.000 per kilo. Tapi buat pencinta kopi mereka tetap mau membeli kopi ini karena rasa yang kita tawarkan rasa yang sangat bagus.
Di masa pandemi COVID-19, kopi brand lokal justru diserbu konsumen. Pak Asri mengaku tren permintaan kopi Tolaki meningkat hingga 20%. Kami sebagai pelaku UKM di awal-awal munculnya COVID ini sangat-sangat terganggu. Jadi di awal itu penjualan kami itu anjlok di bulan pertama, kedua. Tapi dari situ kami berpikir tidak mungkin penjualan kita mau biarkan seperti ini. Nah, kebetulan juga dari Bank Indonesia mereka membantu teman-teman UKM untuk membuat marketplace. Jadi dari Bank Indonesia itu membuat marketplace yang namanya ayomibeli.com. Jadi meskipun pengolahan kopi kami masih sangat sederhana atau terbilang masih tradisional, tapi kami memanfaatkan platform digital. Setelah menggunakan platform digital di media sosial, itu penjualan kami justru jauh melejit, naik. Bisa sampai 20% melonjak itu, Mbak. Dengan adanya penjualan lewat media sosial. Dalam setiap kesempatan, Pak Asri kerap menyampaikan pesan kepada petani dan masyarakat sekitar bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Sebab mimpi besar akan menciptakan suatu keberanian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa mimpi, maka apa yang kita perjuangkan akan berhenti sampai di titik itu saja. Namun, bermimpi saja tidak cukup, tapi butuh gerakan nyata.